Saya ucapkan shalom, selamat pagi. Cik. Pada Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan jika pada pagi hari ini kita sedang jemaat Tuhan tempat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di tengah kondisi, situasi saat ini di mana seperti Bapak Ibu tahu kasus Omikron meningkat begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi jika hari ini kita bisa sama-sama hadir dengan kesehatan yang dari Tuhan, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini saya mau mengundang kita semua untuk menundukkan kepala kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus pimpin kami. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami yang terbaik Tuhan Yesus untuk meninggikan Engkau. Kami saat ini mau menyembah Engkau Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari saat ini kita mau bersama-sama pujikan. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah, ku rindu hadi. Sekarang kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Ku sembah kudus,
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dengan penuh kesungguhan kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami hari ini Tuhan. Penuhi kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Dengan lebih sungguh kita sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, ini kerinduan kami Tuhan. Ubah hatiku, celikan ku, jamalah ku rindu hadir. Angkat hatimu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia Tuhan bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Mari Bapak Ibu, keluar dari hati Bapak Ibu semua. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Ya Yesus. Mulia bagimu. Bersama-sama. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuh sekali lagi kita mau nyatakan, ku sembah kudus, ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Saat ini kami bersama-sama memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita semua yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Mari saya undang kita semua untuk beri kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Amin Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Memulia, dibebaskan, dibebaskan. Kasihnya yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang menyelamatkan kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita angkat tangan kita bersama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah katakan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untuk. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, ya. Dan saat ini saya mau undang kita semua untuk kita sama-sama juga menyatakan pada Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Bapak Ibu Saudara, meskipun saat ini mungkin saya secara pribadi ketika menyanyikan pujian ini ada rasa Tuhan, masih sering kali Tuhan saya secara pribadi mengecewakan Engkau dalam kehidupan saya. Kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya, membuat saya malu. Saat ini Tuhan, saya mau mengundang kita semua untuk kita mau nyatakan kasih kita pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dengan hati kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau yang tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi kita katakan, ku renungkan firman-Mu. Saya undang pembicara untuk maju ke depan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanya untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanya untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu, karena Engkau adalah Allah dan Bapa kami. Engkau yang sudah berkorban untuk kami, dan biarlah saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Kami membuka hati kami agar Roh Kudus bekerja, menerjemahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan menerima dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kami siap Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Puji nama Tuhan. Ya, walaupun saat ini ada banyak keterbatasan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi puji nama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan, ya. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan datang setiap saat, ya. Itu sebabnya selama kita masih diberi kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Selama bulan Februari ini kita sudah membahas satu tema, yaitu tentang kasih. Kasih Allah kepada kita dan bagaimana kita merespon kasih Allah itu. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana cinta kasih itu di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ya. Kasih harus menjadi dasar dari semua perbuatan kita. Banyak orang menggambarkan kasih itu sebagai sesuatu yang sifatnya romantis, sesuatu yang indah, yang digambarkan dengan hati yang berbunga-bunga mungkin. Kasih bukan hanya sekedar untuk dikatakan dengan rangkaian kata-kata yang indah atau kata-kata yang puitis. Bukan itu, saudara. Karena kasih yang sesungguhnya adalah kasih di dalam tindakan. Kalau kasih itu hanya sekedar kata-kata, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu, I love you. Tapi tidak ada bukti kasih, tidak ada tindakan sebagai wujud daripada kasih, maka itu hanya sekedar rayuan gombal. Tidak ada kenyataannya. Love is a verb. Kasih itu adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda, tapi kata kerja. Jadi artinya sesuatu tindakan. Tanpa tindakan itu hanya sebuah kata-kata yang tanpa arti. Kasih harus dibuktikan dengan tindakan, baru itu bisa disebut kasih. Kalau tanpa tindakan itu belum menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Di dalam Alkitab ada banyak ayat dan contoh kasih yang semacam ini. Salah satu ayat yang terkenal yaitu dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih bukan sekedar kata-kata dengan lidah kita, tetapi di dalam perbuatan, dan perbuatan yang dasarnya adalah kebenaran. Kasih bisa tanpa kebenaran, itu akan menjadi kasih yang menyeleweng, ya. Nah, saudara, berbicara tentang kasih dalam tindakan, love in action. Suatu hari Yesus menceritakan sebuah perumpamaan begini. Ada seorang laki-laki, yaitu orang laki-laki Yahudi, ya, karena dia berbicara dalam konteksnya orang Yahudi. Laki-laki ini turun dari Yerusalem. Yerusalem itu letaknya di atas perbukitan, ya, dan ke Yeriko. Jadi berarti dia harus menuruni sebuah bukit. Tapi di tengah jalan si laki-laki ini dirampok, dibegal. Hartanya diambil, dia dipukuli. Setelah dipukuli sampai setengah mati dia ditinggal begitu saja. Nah, dalam keadaan yang setengah mati, sekarat, datanglah seorang laki-laki lain. Ternyata dia adalah seorang imam. Tetapi orang ini, imam ini, dia cuma lewat saja. Dia tidak mampir, padahal dia tahu itu ada orang yang sekarat, yang perlu ditolong. Tapi dia juga mungkin dalam perjalanan dari Yerusalem, dia mungkin setelah bertugas sebagai imam, dia turun dan dia melihat. Kalau memang dalam aturan orang Yahudi, imam yang akan bertugas, dia tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis, karena itu akan menajiskan dirinya dan dia tidak boleh melayani. Tapi dia ini sudah turun, berarti dia sudah selesai melayani. Dan ketika dia melihat, mungkin dia merasa, aku nggak mau menyentuh barang najis. Dia lewat begitu saja. Orang kedua lewat juga.
Ternyata dia adalah seorang Lewi. Lewi itu kalau zaman sekarang bisa digambarkan seperti aktivisnya gereja ya. Kalau imam itu pendetanya begitu ya. Nah, orang Lewi ini juga lewat. Dia melihat ada orang yang sekarat, yang terkapar, yang butuh pertolongan. Tetapi dia tidak mau berhenti dan menolong. Padahal itu sama-sama orang Yahudi. Ya. Dan dia lewat begitu saja. Yang ketiga, orang ketiga. Dia seorang Samaria. Dia bukan orang Yahudi. Bahkan orang Samaria itu musuhan sama orang Yahudi ya, musuh bebuyutan dari nenek moyang. Ketika dia melihat ada orang Yahudi yang terkapar di tengah jalan, sedang sakit setengah mati, hatinya tergerak oleh kasih. Dia hampiri, dia turun dari kudanya atau keledainya, kemudian dia lihat orang itu, dia tolong. Dia bebat lukanya, kemudian dia naik ke atas keledainya, dan dia bawa ke penginapan untuk dirawat di sana. Dan dia membayar untuk biaya perawatannya. Di antara ketiga orang ini, menurut saudara, siapa yang menunjukkan kasih? Orang ketiga yang sungguh-sungguh mau turun tangan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, kasih bukan hanya sekedar tindakan menolong orangnya, tetapi kasih itu dikatakan dia harus menjiwai seluruh perbuatan atau tindakan kita, termasuk perkataan kita. Ya, Efesus 4 ayat 15 mengatakan, speak the truth in love. Katakan kebenaran itu di dalam kasih. Jadi kita harus mengatakan kebenaran harus dikatakan, tapi bisa kebenaran yang tanpa kasih, kebenaran yang menusuk, kebenaran yang keras, yang tajam, yang membuat hati terluka. Tetapi kebenaran itu harus dikatakan. Ya, kita nggak boleh membelokkan kebenaran, menutupi kebenaran, tetapi mengatakan kebenaran hanya caranya adalah dengan kasih. Ini menjadi satu persyaratan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih. Nah, kita akan membaca ayat mas kita dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Ayat ini cukup pendek dan saudara bisa hafal luar kepala ya, sampai kapanpun. Yuk kita baca sama-sama dan kita hafalkan. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tolong dimatikan, yuk kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Segala pekerjaan, segala tindakan di dalam kasih. Nah ini ada embel-embelnya ini. Di dalam kasih. Jadi ini bukan hal yang sekedar kita melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada kasih di dalamnya. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, lakukan itu di dalam kasih. Jadi kasih ini menjadi satu persyaratan. Surat ini, kata-kata ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, saudara, latar belakangnya kalau kita mau tahu bahwa Korintus ini adalah tempat yang menjadi pusat ekonomi yang sangat besar dan strategis pada saat itu. Nah, Paulus datang sebagai seorang misionaris ke sana untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Ya, karena di sana belum ada orang Kristen, ya. Dan Paulus tinggal di sana 1,5 tahun lamanya. Dia berkenalan, dia ngobrol dengan penduduk setempat, kemudian dia mulai menceritakan tentang Kristus, tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan kini dia di surga menanti saudara dan saya. Dia beritakan Injil sehingga ketika itu banyak orang yang percaya dan kemudian mereka berkumpul menjadi satu komunitas yang disebut dengan gereja mula-mula, ya, gereja perdana, gereja awal yang terbentuk di kota itu. Nah, setelah 1,5 tahun Paulus di sana, kemudian dia pergi ke tempat lain, ke kota lain untuk menginjil. Karena dia bukan gembala, dia penginjil.
Ya, tugasnya adalah sebagai misioneri, menginjil di satu tempat, kalau sudah terbentuk dia akan pergi ke tempat lain dan itu akan dilanjutkan oleh orang-orang percaya di sana. Nah, ketika dia sedang pergi ke kota lain, dia mendengar kabar ada masalah yang cukup serius di Korintus, di jemaat di mana dia dirikan itu pertama kali. Nah, kemudian karena Paulus mendengar hal ini, dia menulis suratnya kepada jemaat di sana. Nah, bagaimana di dalam surat itu Paulus mencoba melihat masalah-masalah yang terjadi dan kemudian dia memberitahu bagaimana cara mengatasi atau solusi dari masalah-masalah tersebut. Paulus menulis suratnya untuk merespon masalah itu di dalam kacamata terang Injil Kristus. Ya, ada 5 masalah utama yang terjadi. Ya, kalau saudara perhatikan gambar ini ya, di dalam 1 Korintus ini ada dibagi menjadi 5 bagian, ya, 5 bagian besar, 6 ya sebetulnya ya. 5 bagian yang pertama itu merupakan masalah-masalah yang terjadi. Jadi kalau saudara perhatikan pasal 1 sampai pasal 4 itu masalah yang terjadi. Yang pertama itu adalah terjadinya perpecahan di dalam jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ketika Paulus sudah pergi, mereka mulai membentuk komunitas-komunitas ya. Kemudian muncullah pemimpin-pemimpin agama yang baru yang namanya Apolos, kemudian Rasul Petrus juga datang di sana. Sehingga kemudian orang-orang percaya di sana mulai berpihak. Oh, aku lebih senang dengan pengajarannya Petrus, aku masuk kelompoknya Petrus. Yang lain mengatakan, oh enggak, aku lebih senang pengajarannya Apolos, itu lebih bagus, lebih jelas, lebih pokoknya sembarang lah. Aku pihaknya Apolos. Akhirnya jemaat saat itu terpecah. Ya, menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan, enggak, aku ikut Paulus saja. Dia yang pertama kali datang di sini. Aku pro sama Paulus. Aku masuk partainya Paulus. Ya, kalau ngomong partai kira-kira ya seperti zamannya pilpres itu ya, atau pilkada gitu ya. Kita berpihak ke satu partai tertentu. Kita memilih karena ini pemimpin yang kelihatannya bisa dipercaya. Ini kelihatannya bisa memimpin dengan baik. Nah, makanya kita pilih dia. Nah, demikian juga dengan jemaat di sana, sehingga hal itu mengakibatkan perpecahan. Ya. Nah, ini saudara gambarnya. Jadi Paulus berusaha merumuskan masalahnya. Ternyata masalahnya itu adalah perpecahan karena mereka berkelompok-kelompok. Dan kemudian Paulus merespon. Responnya itu dengan kacamata Injil. Ya. Dia tidak pakai kacamatanya sendiri, pandangannya sendiri, tetapi Paulus memakai kacamata Injil untuk merespon masalah yang ada. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan begini, dia berkata cukup keras kepada jemaat di Korintus, kamu pasti sedang bercanda. Kalau kamu masuk dalam kelompok-kelompok, itu menandakan bahwa kamu itu bukan murid Kristus. Gereja itu bukan kontes popularitas. Gereja itu, pemimpin gereja itu bukan seperti pemimpin yang cari-cari dukungan sana sini, kemudian cari popularitas, cari followers gitu ya. Tetapi gereja itu adalah komunitas orang-orang yang berpusat kepada Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin gereja itu adalah pelayan-pelayannya Yesus Kristus. Dia yang menjadi kepala gereja, bukan pemimpin, bukan gembala, bukan pemimpin agama, tetapi Yesus. Itu sebabnya kalau Yesus yang menjadi pemimpin gereja, maka yang lain itu hanya hamba-hambanya saja. Kamu tidak boleh berpusat pada mereka, tapi pusatmu harus kepada Yesus. Ya, ini satu nasihat yang sangat relevan buat kita saat ini juga. Seringkali kita itu ya terdorong ya untuk membanding-bandingkan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain.
wah kalau di gereja itu nggak mutulah pemimpinnya kayak gitu sih. Anak kemarin sore. Di sana itu loh lebih bagus. Oh pemimpinnya lebih hebat. Dia ngerti, dia peduli sama anak buahnya begini. Saudara, ingat, Paulus mengingatkan pemimpin tidak untuk cari popularitas. Gereja bukan kontes popularitas ya. Itu sebabnya mari kita kembali pada pemimpin utama kita yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan kasih itu harus menjadi pengikat. Sehingga tidak ada lagi kamu pro sana, aku pro sini, ya. Kemudian terjadi perpecahan. Itu permasalahan yang pertama di dalam pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kemudian selanjutnya di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 5 sampai pasal 7 ada persoalan lain yang muncul yang dibahas oleh Paulus yaitu tentang masalah seks yang tidak wajar yang terjadi di dalam jemaat, ya. Nah, masalah apa itu dikatakan? Ini ada gambar seorang pria dengan wanita. Wanita itu adalah ibu tirinya. Dan ternyata itu menjadi omongan ya, masalah dan banyak sekali terjadi kasus-kasus yang lain. Bahkan juga mereka orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang Kristen, tapi mereka kadang-kadang masih pergi ke kuil-kuil dan kebiasaan di sana itu adalah yang namanya ada pelacur bakti, ya. Jadi mereka perempuan-perempuan yang sengaja menjajakan dirinya untuk menjadi pelacur buat semua pria yang mau beribadah di kuil tersebut, ya, gratis, ya. Itu sebagai satu bakti, ya, bagi mereka. Nah, ternyata masih ada jemaat-jemaat yang tidur dengan pelacur-pelacur bakti tersebut. Nah, ketika Paulus mendengar hal ini, bagaimana respon Paulus? Sebelum ini ya, sebelum Paulus merespon, ternyata juga ada sekelompok orang Kristen lain yang mengatakan gini, kita ini kan adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang bebas di dalam Kristus. Kasih karunia Allah itu enggak terbatas. Kalau kita melakukan satu kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, kalau kita sudah bebas, kita bisa berbuat lagi, kita minta ampun lagi kalau kita salah. Nah, ini saudara, bagaimana respon Paulus? Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa perbuatan itu tidak benar menurut Injil. Yesus memang mati untuk dosa-dosa kita termasuk dosa-dosa seksual. Tetapi sebagai orang Kristen, jika kita ini benar-benar sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan meremehkan, menyia-nyiakan korban Kristus itu. Kita akan memelihara integritas kita, kekudusan hidup kita sebagai respon kita terhadap kasih karunia Yesus. Tanggung jawab kita adalah menjaga kesucian tubuh kita. Kita tidak berhak berbuat seenaknya dengan tubuh kita karena setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi anak Tuhan, tubuh kita ini sudah ditebus. Dan kemudian tubuh ini adalah menjadi miliknya Tuhan, menjadi baitnya Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Itu sebabnya pelihara kekudusan hidup. Pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Nah, tidak ada kompromi dalam integritas seksual kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Paulus tegas dalam hal ini. Ya, itu hal yang kedua yang muncul. Hal yang ketiga, masalah yang ketiga yaitu tentang makanan. Nah, makanan aja juga jadi masalah ya saudara. Ya, saat itu ini bukan masalah suka nggak suka makanan tertentu ya, tapi mereka terbiasa dengan yang lalu, agama mereka yang lalu, mereka itu mempersembahkan daging atau makanan kepada dewa-dewa mereka di kuil-kuil.
Nah, setelah didoakan kemudian makanan itu dibawa pulang. Nah, untuk dimakan. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, setelah mereka jadi orang Kristen, ini terbagi menjadi dua golongan. Orang Kristen Yahudi dari kelompok bangsa Yahudi, mereka mengatakan, enggak boleh. Kamu enggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan sama dewa-dewa itu no way, enggak boleh. Ya. Tapi orang-orang Kristen yang non-Yahudi, mereka mengatakan enggak apa-apa. Kan itu sudah disucikan, kita sudah berdoa dalam nama Tuhan. Makanan itu halal, bisa dimakan. Ya, gara-gara itu ada yang namanya makanan halal, makanan haram. Nah, itu terjadi perpecahan di dalam gereja. Nah, bukankah hal yang sama juga terjadi akhir-akhir ini ya? Ketika Malang diwacanakan sebagai Malang Halal City. Waduh banyak kelompok-kelompok yang protes, demo, yang enggak terima. Apa maksudnya? Halal bagi kamu belum tentu halal bagi aku. Haram bagi kamu belum tentu haram buat aku. Ya, akhirnya terjadi banyak perpecahan ya. Nah, itu sebabnya bagaimana respon Paulus dalam hal ini? Dia menyoroti masalah ini dari sudut pandang Injil. Dia mengatakan bahwa kesetiaan kita itu adalah kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa lain. Sebetulnya gak ada masalah kok, kamu mau makan mau enggak itu gak ada masalah. Mau makan pun enggak apa-apa. Karena ketika kamu berdoa, kamu minta penyucian, ya, makanan itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Tetapi kalau kamu makan dan ada orang Kristen lainnya yang tidak setuju, yang imannya masih lemah, atau yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan imannya gara-gara kamu makan makanan itu, lebih baik kamu enggak makan. Nah, di sini Paulus memakai prinsip kasih ya. Kasih yang dimaksud di sini adalah dia rela menyangkali kesenangan dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Enggak apa-apa kok enggak makan. Masih banyak makanan yang lain yang bisa dimakan. Kalau memang itu daripada aku makan nanti jadi batu sandungan buat yang lain, lebih baik aku enggak makan. Itu adalah prinsip kasih. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanan-makanan itu tidak menjadi hal yang penting buat kita. Tetapi kalau itu bisa mengganggu iman orang lain, lebih baik jangan dimakan. Kasih Allah itu adalah inti dari Injil. Nah, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Masalah yang keempat yang terjadi itu di dalam pasal 11 sampai 14 kalau saudara baca, itu adalah masalah yang terjadi di dalam jemaat ya, ketika mereka bertemu secara rutin ya di dalam ibadah sebagai satu komunitas. Ada orang-orang yang pengen show off gitu ya, pengen mempertontonkan karunia rohani yang dia miliki. Ya waktu di gereja, tiba-tiba dia berbahasa lidah, tiba-tiba dia bernubuat, yang lain juga tiba-tiba bernubuat. Sehingga ketika beribadah seperti ini, yang satu bernubuat, yang satu berbahasa lidah, yang satu pakai karunia yang lain lagi, kacaulah jemaat. Sehingga orang-orang ketika mereka datang dan pengen mendengar tentang Injil Tuhan, mereka gak bisa konsen. Sehingga apa yang mereka dengar itu buyar. Nah, ini yang terjadi. Nah, pertemuan di dalam jemaat itu, bagaimana respon Paulus? Ya, ketika dia mendengar hal ini, Paulus ingin menunjukkan bagaimana perilaku yang tepat seharusnya. Pertemuan adalah tempat di mana Roh Kudus seharusnya bekerja pada semua orang. Jadi ketika saudara datang seperti ini, kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Ya, Roh Kudus yang benar itu menyatukan. Paulus menggunakan ilustrasi tubuh manusia. Ya, tubuh manusia ini terdiri dari macam-macam. Ada yang namanya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Semuanya punya fungsi yang beda-beda. Tetapi kesemuanya itu
menjadi satu kesatuan untuk membangun tubuh, ya, sehingga tubuh bisa berfungsi secara efektif. Ketika semua anggota tubuhnya itu bersatu, menjalankan fungsinya masing-masing. Demikian juga di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini adalah tubuh Kristus dan saudara saya ini adalah anggota-anggotanya. Saudara punya karunia rohani, itu mungkin tidak sama dengan yang saya miliki. Tetapi kita semua punya tugas dan peran masing-masing sesuai dengan karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gunakan itu. Tetapi ketika kita menggunakannya, kita harus bijaksana. Jangan sampai ketika kita menggunakannya hanya untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri, untuk mempertontonkan ego kita, memuaskan ego kita, lalu membuat orang lain jadi hatinya tidak damai sejahtera. Ya, itu sebabnya kita harus bersatu, kita harus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Roh Kudus itu memakai orang-orang dengan tugas yang beda-beda. Tugasnya beda-beda, karunianya beda-beda. Tapi tujuannya satu, yaitu membangun tubuh Kristus. Membangun jemaat Kristus, bukan memecah belah. Nah, saudara, dari sini Paulus menyimpulkan bahwa nilai tertinggi dari pertemuan itu seharusnya adalah Injil Kristus yang inti pokoknya adalah kasih. Kasih itulah yang akan mendorong setiap orang untuk menggunakan perannya masing-masing untuk melayani. Ya, jadi karunia rohani itu diberikan untuk melayani, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk melayani tujuannya dan membangun tubuh Kristus. Menjadi mencari kesejahteraan juga bagi orang-orang lain yang kita layani. Ya. Nah, bukan pertemuan itu untuk menunjukkan, wah saya kepengen datang supaya saya dapat pengalaman rohani yang hebat. Supaya saya dipenuhi, supaya saya, ya macam-macam begitu ya. Atau ketika kita datang itu, kita punya tujuan, aku nanti mau pamer ya, oh aku bisa nih, bisa bahasa lidah nih, ya. Ajang pamer karunia rohani. Paulus mengatakan bahwa dirinya bisa berbahasa roh, tapi kalau itu berpotensi mengganggu orang lain, membuat orang lain takut, maka dia harus berhenti menggunakannya, karena itu berarti dia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada orang lain. Pertemuan ibadah ini harus teratur karena Roh Kudus adalah roh yang teratur. Sehingga semua orang bisa belajar, semua orang bisa menyanyi, semua orang bisa menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi kalau memang Roh Kudus menggerakkan saudara saat itu, dengar suara Roh Kudus. Tapi bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena kalau Roh Kudus yang menggerakkan, itu adalah untuk kesejahteraan semua orang. Untuk tujuan, kepentingan membangun tubuh Kristus. Saya tidak anti ya saudara, berbahasa roh atau karunia roh, tidak. Kalau Roh Kudus bekerja, benar-benar bekerja, semua orang akan merasakan. Tapi bukan hanya dirinya sendiri ya yang merasakan. Ya, itu namanya membangun tubuh Kristus. Hal yang kelima, masalah yang terjadi dalam jemaat itu adalah sebagian orang percaya akan kebangkitan Yesus, tapi sebagian yang lain nggak percaya. Ada beberapa orang yang menyangkal bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, dan mereka mengatakan menjadi orang Kristen itu nggak penting, ya. Nah itu meracuni banyak jemaat yang lain. Akhirnya ketika Paulus mendengar hal ini, dia memberikan respon tentang kebangkitan Yesus. Dia mengatakan bahwa kebangkitan itu adalah hal yang mutlak dari Injil. Ya. Kenapa menjadi hal yang mutlak? Karena ketika Yesus bangkit secara tubuh jasmani, banyak orang melihat. Ya, ketika Yesus bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan, tubuh jasmani, tetapi
tubuh kemuliaan. Dan banyak ratusan mata menyaksikan Yesus ketika Yesus sudah bangkit itu. Dia punya waktu beberapa 40 hari di dunia. Banyak orang, murid-murid semua menyaksikan, sehingga tidak bisa dibantah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah benar. Ya. Dan itu menjadi hal yang mutlak bagi kepercayaan kita. Sebab kalau Yesus itu tidak benar-benar bangkit, maka percuma saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Percuma kita datang beribadah ke gereja setiap minggu. Ya. Jika Yesus tidak bangkit, maka kematiannya itu adalah sia-sia juga. Kita pasti akan terhilang semua kok saudara. Nah, justru kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan, bukti kemenangan Yesus atas dosa dan atas maut. Dan itu menjadi sumber kehidupan, sumber kuasa bagi kita sebagai orang percaya, dan juga menjadi sumber pengharapan kita di masa yang akan datang. Karena kalau Yesus itu tidak bangkit, maka kita tidak punya kuasa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus di saat ini. Kita mungkin akan gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran palsu dunia. Kita mungkin akan murtad ketika ada orang-orang yang mengajak kita. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, Dia memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada saat ini dan memberikan harapan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Dia menyediakan rumah di sorga bagi kita. Kalau Dia nggak bangkit, Dia nggak bisa pulang ke sorga dan menyediakan rumah untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, inilah alasannya sehingga kebangkitan Yesus itu bisa mempersatukan orang-orang di dalam Kristus, ya. Dan itu juga motivasi kita untuk menjaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Dalam masalah-masalah seksual, kita tahu bahwa apapun, karena Yesus sudah bangkit, Dia memberikan aku kuasa untuk mengalahkan segala kuasa hawa nafsu yang ada di dalam diriku. Juga itu memberi kita kekuatan untuk kita bisa mengasihi orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Juga itu memberikan harapan bagi kita untuk kemenangan kita di masa yang akan datang. Nah saudara, sebagai penutup suratnya, Paulus ingin menyimpulkan bahwa sesulit apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, entah masalah itu kamu secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam kelompok masyarakat, atau di jemaat, sesulit apapun tetap ada satu tema yang terus-menerus dimunculkan oleh Paulus, yaitu kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Lakukanlah segala pekerjaanmu, segala tindakanmu, alasi itu dengan kasih. Kasih menjadi solusi juga dari setiap masalah persoalan yang terjadi. Pertanyaannya, kasih yang seperti apa yang bisa menjadi solusi? Bukan kasih seperti yang di film-film atau di drama-drama Korea atau yang di novel-novel itu ya, yang sifatnya sentimental, yang sifatnya romantis. Tapi kasih di sini adalah kasih yang tidak egois, kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih agape. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kalau saudara dan saya menjadi anak Tuhan, persoalan apapun yang terjadi, entah itu perpecahan dalam jemaat, entah itu masalah-masalah seksual, entah itu tentang makanan halal atau haram, tentang berjemaat, bagaimana di dalam jemaat itu tiap orang bisa menggunakan peran mereka untuk melayani orang lain dan mencari kesejahteraan orang lain juga. Jadi
temanya, intinya dalam satu kalimat kalau boleh saya simpulkan adalah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, landasi dengan kasih. Itu yang akan mengalahkan setiap persoalan yang ada. Persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, perang Ukraina dan Rusia tidak akan terjadi kalau ada kasih. Kalau ada kerendahan hati dari masing-masing pemimpin negara. Persoalan apa yang lain? Suami membunuh istri karena cemburu, gak ada lagi ceritanya kalau ada kasih. Anak yang memperkarakan orang tuanya sampai ke pengadilan gara-gara warisan, gak ada lagi kalau ada kasih. Tanpa kasih, semua yang kita miliki itu, entah itu kekayaan kita, kepandaian kita, jabatan kita, itu tidak berguna, sia-sia. Dalam masa-masa pandemi ini, kasih kita sedang diuji. Apakah kita mau mengasihi orang di sekitar kita hanya dengan kata-kata atau dengan perbuatan? Masalah-masalah yang ada di dunia ini sekarang itu silih berganti, saudara. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Pandemi belum selesai, bencana alam datang terus-menerus. Kemarin juga ada gempa bumi lagi. Banjir bandang di mana-mana, hujan es, tanah yang bergerak sendiri. Nah, tanah longsor. Dan itu juga mungkin bisa terjadi di sekitar kita atau terjadi pada diri kita. Bagaimana kita merespon? Apakah kita memiliki kasih? Apakah tindakan kita itu didasari dengan kasih Kristus? Atau hanya kasih yang mementingkan diri sendiri? Aku bantu kok, aku beri sumbangan 10 juta, tapi minta diklik sama wartawan kemudian diviralkan, saudara. Bukan itu. Kasih yang memberi tanpa batas, tanpa harus mengharap popularitas, tanpa harus diekspos ke dunia luar. Kasih yang seperti itu tidak akan cukup kalau sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita terbatas, kita butuh aliran kasih yang tidak pernah habis, yaitu kasih Kristus. Dan ketika kasih Kristus itu memenuhi hati kita, itu akan menjadi sumber aliran yang tidak pernah putus-putusnya mengalir dari kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sebabnya sebelum kita bisa mengasihi sesama kita, lebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus bisa menyenangkan hatinya. Karena Dia yang sudah mengasihi saudara dan saya lebih dahulu dengan mengorbankan dirinya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku mau memegang perintah-Mu dan melakukannya. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara sebagai pernyataan kasih saudara kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
menjadi perenungan saudara dan saya. Kita melakukan setiap perintah Tuhan. Biarlah tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Karena Engkau sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Aku mau mengasihi sesama sebagaimana aku mengasihi diriku sendiri. Engkau sudah memberikan contoh teladan-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi dan mau menebus hutang dosa kami. Maut sudah Engkau tanggung di atas pundak-Mu. Kami menjadi orang yang bebas merdeka di dalam Tuhan. Tapi kami tidak mau menyia-nyiakan kemerdekaan itu dan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Ampuni kami Tuhan, kalau di masa-masa yang lampau kami telah menyakiti hati-Mu. Tindakan kami tidak didasari oleh kasih. Tindakan kami hanya berdasarkan kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar boleh mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam segala tindakan kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, semuanya dilandasi oleh kasih Kristus. Kami akan pulang Tuhan dari tempat ini. Kami akan kembali pada dunia kami masing-masing. Dan kami akan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Puji nama Tuhan, sungguh terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kasih itu adalah kunci dari segalanya. Bahkan dosa yang begitu pekat pun dapat dihapuskan oleh kasih. Mari kita mau sama-sama nyatakan pada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Saya undang kita semua yang sudah berikan sepatu bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah.
selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari saudara kita sama-sama angkat hati kita. Ku bawa korban syukur. Wah, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur Tuhan, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa, saya undang Bu Grace untuk maju ke depan. Kita dalam doa, berkat dan doa firman. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Karena kasih-Mu yang besar ke dalam hidup kami, kami juga mau menyerahkan di seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah menjadi bau dupa yang harum di hadapan Kau, sehingga Kau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang bersama-sama untuk beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan memerlukan dukungan doa. Kami mendoakan untuk Ibu Putri, untuk Saudara Rebecca. Kami juga teringat untuk anak Jeremy. Kami teringat untuk Bapak dan Ibu Mulyono. Kami teringat untuk Ibu Susi dan Ibu Sulia. Kami Tuhan berdoa juga untuk keluarga Bapak Roni. Kami juga berdoa untuk Ibu Budi. Kami juga berdoa untuk saudara kami Wike Bapa. Bila Tuhan menolong dan menjumpai mereka, tangan kasih karunia-Mu akan tercurah atas kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan akan memberikan kekuatan dan mereka boleh melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, lindungi dan sertai kami, bahkan berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, arahkan hati-Mu dan tangan-Mu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Iman. Merenungkan kebenaran firman Tuhan.
biarlah kasih itu nyata dalam hidup